Kejawen is a belief originating from the Java region in Indonesia, basing its belief on philosophy, guiding human behavior and outlook on life of Javanese citizens. Nowadays, the belief of Kejawen is highly entrenched with existing religions in Indonesia, reflected by the presence of Islam Kejawen, Christian Kejawen, Hindu Kejawen, and others. It is a guidance of spiritual life. This documentary will provide a platform for people who believe in Kejawen to share their understanding of their beliefs and how they face current challenges. The purpose of this documentary is to see the development of the past Kejawen traditions and beliefs with the current ones that has branched out to the other sects, for example, Islam Kejawen or Christian Kejawen, as they perhaps have branched out because they want to assimilate with society. We also highlight how has their rituals changed over time. So last week we had a chance to interview three influential figures in the Javanese traditional community. So first is Pak Bambang, who is a believer of Saptadharma and currently the leader of the Saptadharma Union, Yogyakarta, and chairman of the Presidium of the Ancestral Assembly of Indonesian Belief, also in Yogyakarta. Next is Bu Endang from Agesti Sampurnaning Kautaman and has been the leader since 2018. Lastly, Pak Dibyo, who is also the leader of his community, Angudi Bangunatoto Lahir Batin Association. Sebenarnya sebelum agama masuk ke Indonesia, orang Jawa kan sudah percaya pada Tuhan, sudah melakukan tradisi kapitayan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu agama luar untuk masuk, ya karena sama, isinya sama, cuma hanya bahasanya yang berbeda, ya udah diterima. Artinya kita tidak menentang, bahkan ada alkulturasi. Banyak misalnya para penghayat kepercayaan yang masih yang dicampur doa-doanya, doa Arab, doa ini. Jadi tidak bertentangan menurut saya, karena akidahnya tetap sama. Cuma prakteknya dalam menuju pada Tuhan itu kan 1000 jalan. Ada yang jalan dari rumah, dari Mekah, dari Jogja, dari yang penting kan menuju bahaya, dan agama tidak boleh bertentangan karena itu harus satu kesatuan, saling harmoni itu. Jadi akidahnya tetap Islam, juga menjalankan keyakinan yang akidahnya tidak bertentangan, karena tradisi kita ini kan bukan tradisi kafir, bukan tradisi ini, kita juga doanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Islam janganlah jadi bangsa Arab. Kalau jadi Nasrani janganlah jadi bangsa Yahudi, kalau jadi Hindu janganlah jadi bangsa India ya. Kalau jadi Islam ya Islam Indonesia, kalau jadi Buddha ya Buddha Indonesia, kalau jadi Nasrani ya Nasrani Indonesia. Penghayat kepercayaan itu ya seperti ini. Jadi bukan musik, bukan ini, doa-doanya juga doa-doa yang menyembah pada Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan penyembahan setan, perdukunan, terus persandetan, planet dan sebagainya. Saya itu hidup itu karena Tuhan. Jadi kewajiban utama saya harus menyembah Tuhan. Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, itu bisa terjadi suatu kesalahan. Kesalahan itu harus kita mintakan maaf setiap hari itu, setiap hari. Jadi ketika saya malam hari selalu melakukan yang namanya sujud ya, itu saya selalu melihat kesalahan saya tadi apa dari pagi hari sampai menjelang tidur. Penghayat itu diidentiknya kan budi luhur ya, dan implementasinya dari sehari-hari itu mencerminkan sikap budi luhur. Setiap hari ya kita berdoa minim itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu tidak dibatasi berdoanya, karena kita berdoa pakai batin ya, di dalam hati. Kita mau melakukan apa saja kita berdoa dulu.
Doa itu minta supaya apa yang akan kita perbuat itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Hadapan kami itu ada tempat yang untuk meditasi, ada pendoponya untuk pertemuan cukup untuk 50 orang, ya sekitar 50 orang. Dan di situ ada umbul itu mata air. Kalau di sini biasa disebut dengan sendang, namanya sendang titis. Ya, di sendang titis itu juga kita sering melakukan ritual di situ. Kita melaksanakan pertemuan itu setiap hari malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Dengan manembah ya, tapi kita harus bisa mencapai pada kita bisa berkomunikasi ya dengan Tuhan. Tandanya seperti apa kan ada. Nah kalau itu seperti itu dilakukan terus pasti sesuatu itu kita tuntun sendiri sudah ya. Nah itulah konsep yang namanya manunggali kawula Gusti. Ketika kita bisa manunggal itu sangat dipengaruhi oleh perilaku sehari-hari. Ajaran ketuhanan itu tadi budi luhur tadi, menghormati orang lain, menghayu-hayu ning sesama, menghayu-hayu ning diri pribadi, itu membuat diri kita cantik. Kita menjadi orang yang bisa ya jujur, menghormati orang lain, sabar. Dan ketika kita tidak bisa berbujur-bujur untuk manembahnya itu tidak bisa nyampe sudah. Pertama kali ketika kita berinteraksi dengan orang lain, modal utama kita harus menghormati mereka dan tidak membeda-bedakan, yang jelas harus bertindak adil juga begitu. Orang lain bisa menghormati kita kalau mereka kita hormati kan begitu. Berorganisasi yang akhirnya tidak mau muncul itu kan berarti kan terus tidak mau kumpul-kumpul, takut di stigma negatif, itu kan sangat berpengaruh sekali. Sampai sekarang pun seluruh Indonesia ya, dan di Jogja sendiri juga itu ada beberapa tantangannya karena belum semua masyarakat bisa memahami itu. Ada ya latar belakangnya macam-macam ya, mereka belum tahu atau memang tidak mau tahu. Mereka seperti membentuk suatu masyarakat yang eksklusif ya, tapi untuk penghayat sendiri, daerah-daerah di mana sudah agama banyak, itu kadang kebersihan juga masih mengalami kendala. Belum lama ini ya di kota itu ada PIBM itu juga ditutup. Katanya belum izin apa gimana ya. Tuh, padahal kita kan jelas ya bahwa kepercayaan itu sudah diakui, KTP sudah diakui. Kalau hanya untuk beribadah kan tidak perlu izin ya. Kalau kita sudah setara ya kan. Pada waktu Romo Marto Pangarso Sugeng masih hidup, itu kan penyebarannya hampir di seluruh provinsi Indonesia itu ada. Walaupun tidak begitu besar, kita kalah dengan Sabto Tarno temannya Pak Bambang Purnomo. Tapi kalau Brono Toto itu begitu Romo Marto Pangarso Sedo, terus ganti generasi, anak-anak mudanya terus menjadi tidak banyak yang tertarik. Ya kita pasang surut ya. Dalam arti dulu ketika saya masih muda-muda banyak sekali muda-muda. Kemudian yang setelah muda itu menjadi tua itu kan meninggal ya seiring. Tapi mungkin tidak hanya paguyuban saya saja. Seiring perkembangan situasi sekarang ini memang ada kecenderungan antara bertambah dengan berkurang tuh lebih banyak berkurang. Ketika yang muda-muda menikah, punya anak, itu anaknya kadang belum tentu menjadi kepercayaan karena mungkin lingkungannya mungkin kurang mendukung, dan lagi pula mungkin fasilitas untuk hak-hak sipil penghayat administrasi misalnya KTP itu juga kan belum lama ini ya. Jadi ketika sekarang ada diakui boleh memakai kepercayaan KTP kepercayaan itu kadang banyak pertimbangan. Ada juga generasi muda yang sanksi, apakah nanti saya kalau memakai identitas kepercayaan itu nanti nyari kerjanya bagaimana ya, karena memang realitas saja bahwa belum semua instansi itu mencantumkan kepercayaan dan bisa menerima mereka. Kami tabu untuk menginformasikan. Kita perlihatkan adalah perilaku sehari-hari. Tapi kan ketika kita berperilaku sehari-hari itu kan juga orang akan mengatakan itu sulit. Ini yang konsep yang sering menjadi salah. Sesuatu yang menjadi kita bahagia
pasti ditempuh dengan cara yang sulit. Jadi menyembah Tuhan itu tidak instan. Ya. Sekarang sudah bagus sekali Mbak, dalam arti banyak ya dari kampus-kampus ya. Saya sudah beberapa kali dihubungi juga dari UNY juga. Malah kita juga waktu kita juga ada yang kuliah ya, ikut penghayat kepercayaan. Otomatis kan mereka juga temannya jadi tahu ya. Itu termasuk juga salah satu cara sosialisasi. Ini perkembangan Sabda Dharma itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal juga eksternal juga ya. Faktor internalnya adalah perilaku dari penghayat itu sendiri ya. Yang kedua faktor eksternal, bagaimana faktor eksternal itu menyikapi ajaran itu sendiri. Semakin dia itu paham, maka ini akan menjadi bagian dari penghayat. Karena apa yang mungkin saya ceritakan tidak pernah kamu alami. Administrasi kependudukan yaitu KTP dan KK. Nah, ketika seseorang itu sudah mempunyai identitas kepercayaan pada KTP dan KK-nya, itu dia bisa menggunakan hak-hak lainnya, misalnya hak untuk pendidikan. Tapi tanpa identitas kepercayaan tidak bisa mengambil mata pelajaran itu. Apalagi untuk pasewakan atau sanggar ya, itu hak mendirikan bangunan untuk ibadah, itu tanpa ada penghayatnya yang ber-KTP atau sulit sekali ya kan. Jadi memang nomor satu adminduk. Nanti kalau sudah adminduk penandatangannya itu ke hak-hak sipil yang lainnya. Jadi sebetulnya ada UU Adminduk tahun 2016 ya. Tapi tahun 2016 itu belum ditulis kepercayaan begitu. Hanya dikosongan atau strip. Tapi lama-lama kan kita aneh ya. Nanti kok tidak beragama ya kan. Kemudian ada yang dari beberapa perwakilan kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Sabda Dharma gitu ya, waktu itu 4 orang itu menggugat ke MK. Kemudian tahun 17 diputuskan bahwa kepercayaan boleh mencantumkan identitas kepercayaannya. Turunannya itu, yaitu adanya 2 KTP itu ya, yang satu khusus agama, satu khusus kepercayaan. Karena ada kampanye yang sangat terstruktur masif dari golongan agama tertentu yang seolah-olah kegiatan dari para penghayat kepercayaan itu dianggap kafir, dianggap musyrik dan sebagainya, karena organisasi-organisasi penghayat itu ada yang menggunakan tupa, kembang, sesaji dan sebagainya kan masih dianggap miring. Kaderisasi inilah yang paling berat tantangannya, karena kaderisasi ini sebenarnya paling penting, karena kalau tidak ada kaderisasi kan tidak ada yang melanjutkan. Nanti siapa yang akan melanjutkan generasi kita untuk melanjutkan tradisi leluhur kita, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beribadah. Itu yang paling kadang-kadang di masyarakat itu. Yang kemarin ada kejadian tanggal seminggu yang lalu, itu orang bakar tupa di Grobek, dibubarkan ya. Ini kan menurut saya nggak tepat itu, karena mereka belum tahu apa sih penghayat. Dikira bakar tupa itu musyrik, mengundang setan, padahal menurut cerita-cerita di Mekah pun ada pembakaran wangi-wangian. Sekarang sedang euforia keagamaan itu sedang terjadi. Nah, penghayat kepercayaan ini menjadi sangat tereliminasi menurut saya. Nah, demikian juga di Bawonototo ini, di paguyuban saya, sehingga kaderisasi mengalami hambatan yang paling besar ini, karena regenerasinya sangat sulit. Mengharapkan sekarang ini saja, dari para mahasiswa yang mempelajari seperti studi agama lokal ini, ya pokoknya siapa saja melakukan dokumentasi terhadap kegiatan penghayat kepercayaan, dibuat film pendek, disebarkan lewat medsos. Ya seperti itu. Ya nanti nggak dikenal-kenal, kita hanya seperti kata dalam tempurung aja. Penghayat kenalnya dengan penghayat, yang luar penghayat nggak tahu. Yang kehidupan beragama itu juga itu tadi mengayomi sesama tadi. Kerukunan itu harus sudah mulai dari dirinya
sendiri untuk bagaimana dengan interaksi dengan orang lain. Jangan kemudian ini dibuat forum kerukunan umat beragama. Ini tandanya nggak rukun. Untuk bisa kita bersatu dengan Tuhan, itu harus dilandasi kehidupan dengan sesama. Tanpa ini nggak bisa lah. Saya sih berharap ya, dengan adanya hak sipil yang sudah diakui, digunakan oleh penghayat ya. Karena menurut data, katanya di Indonesia itu ada 12 juta penghayat. Tapi kenyataannya yang pakai Adpinduk baru 155.000 ya. 150 itu kan sedikit sekali ya. Karena memang penghayat itu macam-macam, ada yang beragama, ada yang hanya penghayat tok gitu ya, ada yang KTP-nya tok ya, macam. Jadi ya memang kita pada akhirnya tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap peraturannya itu tidak berubah. Tapi sebetulnya asal di Adpinduknya ada, misalnya terus murid-muridnya ya, yang mengambil pendidikan, siswa mengambil pendidikan atau mahasiswa mengambil pendidikan kepercayaan itu ada. Terus itu juga tidak habis. After understanding the traditional belief better from the interviews that we have conducted, in conclusion, this traditional belief is deeply rooted in many regions, especially in Java. In midst of globalization, for those who are practicing the belief inevitably face challenges. The freedom to practice their rituals are one thing. What's for sure is that the traditional belief carries Javanese ancient heritage, and just like any other beliefs, teaches kindness, goodness, and compassion to one another. Since then, the term Kejawen becomes universal and an umbrella for the various traditional beliefs coming from Kejawen.